Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa kembali beribadah bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Saya juga menyapa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dengan apapun. Tuhan tetap bisa melawat Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang di tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang selalu dekat dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi yang Kau beri hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allah yang setia. Tuhan selalu menjadi Allah yang setia bagi kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau Allah yang selalu memberikan kemenangan bagi kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
Waktu saya punya seorang mentor yang luar biasa, seorang yang selalu siap saya hubungi 24 jam. Yang ready selalu buat saya. Kita sama-sama tahu kita kehilangan seorang sosok yang luar biasa dalam hidup kita, dalam gereja Tuhan juga. Waktu almarhum Om Berti dipanggil pulang, jujur saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan ambil Om Berti? Saya gak punya siapa-siapa loh Tuhan. Saya gak punya mentor yang bisa tolong saya lagi. Saya cukup, semalaman itu saya gak bisa tidur. Saya argumen sama Tuhan, Tuhan kenapa? Saya gak punya orang lagi yang bisa saya telepon 24 jam, yang saya WA 24 jam dia bales. Tapi Tuhan bilang sama saya begini malam itu, kamu lupa ya ada saya. Kamu lupa saya selalu setia sama kamu. Walaupun Om Berti gak ada, masih ada saya yang selalu setia sama kamu. Secara manusia saya kehilangan, saya sedih. Tapi saya percaya Tuhan jadi Allah yang setia buat hidup saya. Dan Tuhan jadi Allah yang setia buat Bapak Ibu. Kita mungkin pernah kecewa, kita mungkin pernah tersakiti oleh orang-orang di sekitar kita. Saya percaya Tuhan gak pernah menyakiti kita. Tuhan gak pernah jauh dari hidup kita. Dia selalu Allah yang setia dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita. Orang lain bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kita percaya Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kita, amin. Apapun kondisi kita saat hari ini, pergumulan hidup kita saat hari ini, percaya Tuhan itu setia bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Baik, kami kemuliaan buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Di
pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di bawah kaki-Mu. Kau bawa setiap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan terjadi bagi hidup kami. Ada kesembuhan terjadi bagi hidup kami Tuhan. Ada terobosan bagi hidup kami Bapa. Kami undang Kau hadir di tengah kami ya Roh Kudus. Melawat setiap pribadi yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Saya kembali menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom, Bapak Ibu yang di rumah. Aduh, apa kabar? Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita, amin. Dia sanggup melawat Bapak Ibu yang ada di rumah juga maupun yang ada di tempat ini. Coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala pergumulan hidup kita, amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Raja
kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, setelah kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Nanti Feby berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Tuhan jagai kami, pelihara kami Tuhan selama 1 minggu lagi kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami mau memberi Tuhan persembahan pada pagi ini. Ajarkan kami memberikan dengan tulus Tuhan dan penuh sukacita. Dan biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Satu berdiri dengan penuh sukacita, diberi dari sebelah kanan. Saya dahulu. Percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah setiap kita, firman yang akan menuntun langkah hidup kita melewati hari-hari kita. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Bapa. Yang abadi
seluruh hidupku milikku Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Olehkanlah salib-Mu, seluruh hidupku milikku Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap diberkati dengan firman-Mu pagi ini. Dan juga kami akan siap menikmati sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu pagi ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sedang duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah masuki minggu pertama di bulan Juni tahun 2021. Tidak terasa 6 bulan telah kita lewati di tahun 2021 ini, meskipun kita terus dalam pergumulan menghadapi COVID-19, yaitu pandemi yang kita terus jalani. Nah, hari ini Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, kita akan kembali berbicara tentang dampak dari Pentakosta. Tanggal 23 Mei yang lalu seluruh gereja merayakan hari Pentakosta. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa dampak dari Pentakosta. Yang pertama Bapak Ibu, dampak dari Pentakosta adalah pembaharuan hidup. Kita baca ayatnya Kisah Para Rasul 2 ayat 14 yang berkata demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan murid Yesus yang bernama Petrus, dia adalah orang yang memiliki latar belakang yang pernah menyangkal Tuhannya 3 kali. Dia seorang yang pernah gagal. Kalau dikatakan di dalam pelayanan dia gagal Bapak Ibu. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi ketika hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem itu, Petrus mengalami kuasa Roh Kudus. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga hidupnya jadi berubah Bapak Ibu. Sehingga dia bisa berani berkata seperti ayat 14 tadi. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Ini tanda apa Bapak Ibu? Tanda bahwa Petrus mengalami pembaharuan kehidupan. Nah, untuk itu kita pun percaya dampak dari Pentakosta yang pernah terjadi di loteng Yerusalem pada waktu itu membawa pembaruan hidup bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus mengalami pembaruan hidup. Orang Kristen harus mengalami pembaruan hidup dari hari ke hari. Kalau hidup kita gak diperbarui Bapak Ibu dikasih Tuhan, berarti apa? Kita harus mempertanyakan tentang hidup kekristenan kita. Orang Kristen terus mengalami pembaruan hidup. Kenapa? Karena Roh Kudus itu membantu kita, menolong kita untuk apa? Membuat hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Inilah karya Roh Kudus yang Roh Kudus nyatakan bagi hidup kita. Ada pembaruan hidup yang dikerjakan buat hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, ada seorang tokoh gengs yang terkenal di Jepang Bapak Ibu. Kita bilang gangsternya Jepang yang terkenal dengan nama Yakuza. Kalau Bapak Ibu melihat
Di film-film begitu sadis Bapak Ibu geng ini. Ada seorang tokoh bernama Tatsuya Shindo. Dia seorang tokoh geng dari Yakuza. Tetapi ketika dia mengalami jamahan dari kuasa Roh Kudus, hidupnya dirubah Bapak. Dia dirubah dan bahkan dia sekarang jadi seorang pendeta, jadi seorang gembala, ya. Gereja yang bernama Junbread yang ada di Jepang, Bapak Ibu. Dia jadi seorang gembala dan dia banyak memenangkan orang-orang geng Yakuza itu, Bapak Ibu. Mereka sampai bertobat dan jemaatnya kebanyakan adalah anggota dari geng Yakuza itu. Ini sesuatu yang mengalami perubahan, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita pun di sini yang hadir, kita percaya dampak dari Pentakosta yang pernah terjadi itu akan berdampak bagi hidup kita sampai hari ini. Yaitu apa? Kita akan bisa mengalami pembaruan hidup kita dari hari ke hari. Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya berdoa biar hidup kita dimanapun kita ditempatkan, baik di dalam pekerjaan, dalam dunia usaha, di dalam pelayanan, orang bisa melihat ada pembaruan hidup yang keluar dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Sehingga orang melihat dari hidup kita ada sesuatu yang berubah. Yang kedua, dampak dari Pentakosta adalah penggenapan janji Allah. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 21 Bapak Ibu. Itu ayat yang diulang. Yang pernah dinubuatkan oleh seorang bernama Yoel, Nabi Yoel. Nubuatan Yoel pada waktu itu. Yang berkata begini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu Tuhan. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Kemudian diulang ketika pada hari Pentakosta. Nubuatan ini diulang. Dikatakan orang akan mendapatkan penglihatan. Mereka akan bernubuat. Mereka akan mendapatkan mimpi. Dan mereka akan mengalami mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, penggenapan janji Allah ini terus sedang digenapi. Terus sedang digenapi Bapak Ibu. Secara khusus kalau kita membaca di dalam nats ini bahwa Roh Kudus adalah janji Bapa untuk setiap orang percaya. Sebab bagi kamulah janji itu dan anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang akan dipanggil yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Roh Kudus adalah janji Bapa untuk setiap orang percaya. Bapak Ibu Tuhan, penggenapan janji Allah ini digenapi buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Secara khusus Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus itu kita tahu dia sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai penghibur dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita untuk kita hidup masuk dalam penggenapan janji-janji Allah atas hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Penggenapan janji Allah pasti akan terus
digenapi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, apapun keadaan yang kita alami dalam hidup ini, kita percaya pengenapan janji Allah akan terus dinyatakan. Mungkin saat ini kita merasakan, kayaknya Tuhan kok belum menggenapi janjinya atas masalah hidup saya, atas pergumulan hidup saya. Tapi percaya Bapak Ibu, satu kali kelak janji itu pasti akan digenapi buat hidup kita, orang yang percaya. Yang penting kita tetap percaya kepada Dia bahwa janjinya itu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat situasi kondisi sekarang, ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, Bapak Ibu, keadaannya sekarang sudah banyak yang berubah. Apalagi kalau kita saya ini suka dapat kiriman-kiriman Bapak Ibu, meskipun itu perlu kita uji kebenarannya. Pernah berapa kali saya dapat kiriman tentang kisah seorang ibu yang dia melihat bagaimana dia dapat penglihatan, bagaimana orang tiba-tiba terangkat, Bapak Ibu. Orang tiba-tiba terangkat dan keadaan jadi kacau. Bahkan ada seorang ibu yang menceritakan sambil nangis Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa janji penggenapan kedatangan Tuhan itu pasti akan digenapi, Bapak Ibu. Yang jadi persoalan yang buat kita hari-hari ini adalah apakah kita betul-betul sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin terhadap janji penggenapan di mana Tuhan akan datang untuk yang kedua kali. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, penggenapan janji Bapa terhadap Roh Kudus itu sudah diberikan buat kita. Penggenapan janji-janji yang lain pasti akan digenapi, termasuk penggenapan janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam dunia ini untuk menjemput hidup kita. Bapak Ibu, saya pernah berpikir beberapa waktu yang lalu, saya berkata, Tuhan, cepat-cepatlah Tuhan datang. Kenapa cepat-cepat Tuhan datang? Tugas kita udah selesai. Kita ketemu Tuhan. Saya pernah berkata begitu Bapak Ibu. Tuhan, cepat-cepatlah datang ke dunia. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah buat kita. Kalau Tuhan cepat-cepat datang ke dunia, kita udah siap apa belum? Ada yang mengatakan Bapak Ibu, kalau Tuhan mempercepat kedatangannya, jangan-jangan banyak orang Kristen yang tertinggal. Artinya banyak orang Kristen yang tidak diangkat oleh Tuhan. Yang kita kenal dengan bahasa rapture, pengangkatan gereja Tuhan. Ini penggenapan janji Allah Bapak Ibu yang akan terus digenapi buat hidup kita. Makanya kita biar terus mempercayai akan penggenapan janji Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, meskipun keadaan kita sedang susah, sedang sulit bagaimanapun, kita percaya janji Allah tidak pernah berubah buat hidup kita. Dibutuhkan hati yang percaya akan setiap janji-janjinya dalam hidup ini. Sehingga apa? Kita tetap melakukan bagian kita. Kita mau tetap setia dan tetap mempercayai janji Allah buat hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, dampak dari Pentakosta adalah ada penuaian jiwa-jiwa. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam ayat 22 sampai 41, ya, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa Bapak Ibu. Ketika hari Pentakosta itu, bayangkan Petrus khotbah Bapak Ibu. 3.000 orang bertobat. Bayangin Bapak Ibu. Itu luar biasa. Itu terjadi penuaian jiwa-jiwa. 3.000 orang bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu bapak saudara kasih Tuhan. Dampak dari Pentakosta pun kita percaya penuaian jiwa-jiwa ini akan terus dinyatakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada jiwa-jiwa yang akan pasti dimenangkan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan, Pentakosta melahirkan sebuah kebun rohani dan penuaian jiwa-jiwa. Kebanggaan rohani terjadi ketika ada pemberitaan Injil dan kuasa Roh Kudus.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada satu peristiwa terjadi ya di Los Angeles di Amerika, tepatnya di jalan Azusa Street. Di situ pernah terjadi kebauan rohani besar-besaran, di mana Tuhan memakai seorang yang bernama ya William Seymour, Bapak Ibu, seorang kulit hitam, ya seorang kulit hitam, Bapak Ibu. Dia dipakai Tuhan luar biasa, dan Tuhan melawat tempat itu secara luar biasa. Akhirnya banyak orang-orang di sekitar itu, Bapak Ibu, mengalami lawatan Tuhan. Dan penuaian jiwa-jiwa terjadi pada waktu itu. Ini adalah dampak dari kuasa Pentakosta, Bapak Ibu. Ada penuaian jiwa-jiwa. Ada seorang pemuda juga yang bernama tadi yang sudah keluar slide-nya. Yang bernama yaitu Evan Robert. Ya. Meskipun awalnya pendetanya tidak mengizinkan dia berkhotbah, tetapi melihat Robert begitu antusias, akhirnya diizinkan juga untuk berkhotbah. 17 orang bersedia mendengarkan khotbah Robert, termasuk pendetanya. Tersentuh hatinya ketika dengan tegas Robert menyampaikan firman Tuhan. Malam berikutnya, lebih banyak orang ingin mendengar khotbah anak muda ini. Dan api kebauan rohani menyebar dengan cepat ke seluruh negara itu. Dalam waktu 30 hari ada 37.000 orang yang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hanya dalam waktu 5 bulan ada 100 jiwa orang bertobat. Pengunjung gereja naik 90% dan lebih dari 90% dari penduduk Wales dilahirkan kembali. Bapak Ibu Tuhan, di Inggris diperkirakan ada sekitar 2 juta orang yang bertobat menerima Kristus pada waktu itu. Kita lihat Bapak Ibu, dampak dari Pentakosta luar biasa. Tuhan bisa pakai orang untuk apa? Untuk masuk dalam penuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya Bapak Ibu pun yang hadir pagi hari ini bisa dipakai Tuhan. Untuk apa? Menuai jiwa-jiwa. Asal kita mau, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kita mau atau tidak dipakai Tuhan. Jangan kita berkata, aku seorang ibu rumah tangga sederhana, aku gak bisa apa-apa. Jangan bilang begitu Bapak Ibu. Orang yang gak bisa apa-apa, Tuhan bisa buat jadi apa-apa. Amin. Petrus itu seorang sederhana, nelayan. Mungkin pendidikannya rendah Bapak Ibu. Dia seorang pekerja kasar. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Kita pun yang hadir di tempat ini, Tuhan bisa pakai kita untuk masuk dalam penuaian jiwa-jiwa. Amin. Bapak Ibu, rindukan itu terjadi. Terutama bagi keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu, saya sampai hari ini masih berdoa. Buat seluruh jemaat Gerapena, saya doakan buat keluarga Bapak Ibu yang belum mengenal Yesus supaya terima Yesus. Bapak Ibu. Saya doakan Tuhan selamatkan keluarga-keluarga dari jemaat GB Gerapena yang belum mengenal Tuhan. Agar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan pakai mereka jadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu, alangkah sedihnya kan. Kalau kita nanti masuk surga, kita lihat saudara kita di neraka. Saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan pakai Bapak Ibu. Biarpun kita orang sederhana. Mungkin kita gak pernah sekolah kitab. Tapi Tuhan bisa pakai Bapak Ibu. Untuk masuk dalam penuaian jiwa-jiwa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dampak dari Pentakosta yang pernah terjadi. Dan kuasa itu terus bekerja sampai hari ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kuasa itu akan terus bekerja. Dia akan pakai setiap orang yang rindu untuk dipakai. Untuk masuk dalam penuaian jiwa-jiwa. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya gak menyangka
saya dapat 3 kali ayat yang sama. Saya dapat 3 kali ayat yang sama sampai saya foto pakai handphone Bapak Ibu ketika saya dapat ayat ini. Kemudian saya dapat yang kedua kali waktu Perjamuan Kudus di Geraha Pena. Hari ini Perjamuan Kudus ini saya dapat ayat yang sama juga Bapak Ibu. Yaitu kitab Imamat 26 ayat 13b. Ini ayat 3 kali saya dapat Bapak Ibu. Biar ayat ini jadi rema buat hidup saya secara khusus. Bapak Ibu hari ini dapat ayat, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Dia bisa menghidupi kehidupan kita. Firman Tuhan itu berkuasa. Dia sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Yang penting kita mau percaya akan setiap janji firman Tuhan yang tidak pernah berubah bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa memahami firman-Mu lebih lagi. Kami punya Roh Kudus. Pengenapan janji Bapa buat hidup kami yang sudah digenapi. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk kami mengerti dan memahami setiap janji-janji Bapa dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus. Sekarang berkati kami kembali dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati hosti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Tuhan, biar itu jadi berkat bagi hidup kami. Dan terlebih kami boleh semakin dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh semakin mencintai Tuhan. Bahkan kami imani yang sakit kami disembuhkan. Karena bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kami. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang punya masalah diberikan jalan keluar dan pertolongan oleh Tuhan. Kami sambut dan kami terima sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita angkat hosti Bapak Ibu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan Bapak Ibu. Dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur di atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin.
bagi anak domba. Haleluya, amin, amin. Darahnya menebuskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kita nyanyikan lagu dari pertama Bapak Ibu. Kita proklamirkan dengan lagu ini. Berdiri di tengah umatku dari segala suku bangsa. Amin. Kami umatmu yang telah ditebus. Amin. Yang telah ditebus dan diselamatkan. Diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan. Layak untuk kuberikan. Tiada kata untuk memujimu. Amin. Tapi bukan bersorak. Segenap hati dan kekuatanku. Amin. Mari katakan kembali. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya. Yesus raja di atas segala raja. Haleluya. Adakah Bapak Ibu mau didoakan pagi ini? Kita percaya Tuhan hadir di sini. Bagi Bapak ini doakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita percaya Dia hadir di sini, Dia hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Engkau ada bersama kami di sini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya, Roh Kudus Engkau ada bersama kami. Haleluya. Amin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Nyanyikan lagu dari pertama Bapak Ibu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ya, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Katakan hanya Kaulah segalanya. Segalanya. Haleluya.
Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah setiap tanah diangkat Tuhan. Baik yang ibadah di tempat ini maupun kami ikuti live streaming di rumah. Dalam nama Yesus, jamah, 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 jamah kami Tuhan. Berikan kami kemenangan, berikan kami jalan keluar, berikan kami pertolongan. Dalam nama Yesus, kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima itu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan, pertolongan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, kami pulang akan mendapatkan kemenangan kembali dari Tuhan. Amin. Mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Amin. Bahkan kami yang sakit disembuhkan oleh bilu-bilu Yesus. Yang lemah dikuatkan. Amin. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha dagangan mereka, rumah tangga, studi anak mereka. Berkati mereka. Berkati kami dengan kesehatan. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun Tuhan. Sehingga semua jemaat ini aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah hadir, Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu, dan kehadiran-Mu menolong hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita percaya pagi hari ini kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, setelah kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan Bapak Ibu boleh memberikan taburan iman yang ada di depan. Dimulai dari sebelah kanan dan sebelah kiri saya terlebih dahulu. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Juni 2021. Yang pertama, selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Ada yang baru? Baik, kita semua adalah jemaat yang setia beribadah setiap minggunya di hadapan Tuhan. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, ibadah raya pada hari Minggu 13 Juli 2021 akan diadakan di Ruko Geraha Niaga lantai 1, yaitu pukul 7.30 ibadah pertama, dan di Gedung Geraha Pena pukul 9 dan pukul 11 ibadah kedua dan ibadah ketiga. Diharapkan perhatian jemaat akan hal ini.
Dan bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan dapat memarkir kendaraannya di gedung Geraha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Yang keempat, ibadah wanita yang diadakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Imon Wijaya MTH. Yang kelima, gereja akan membuka pendaftaran untuk mengikuti kelas pemuritan secara online bagi jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena. Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi sekretariat dengan Ibu Mike di 0898 1745667. Saya ulang, 0898 1745667. Yang keenam, formulir pendataan ulang jemaat dan formulir permohonan doa masih tersedia. Bapak dan Ibu dapat melengkapi data tersebut dan memasukkan dalam kotak yang diletakkan di depan. Yang ketujuh, laporan keuangan renovasi ruko dapat dilihat di dalam tayangan multimedia. Jadi saldo di BCA sekarang ada Rp648.508. Dan kita akan melihat laporan perkembangan renovasi ruko. Nggak ada? Baik, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu, puji Tuhan, tiada hentinya saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan dan kepada jemaat yang selalu mensupport pekerjaan Tuhan di Geraha Pena, secara khusus untuk renovasi ruko kita di tempat ini. Bapak Ibu, ya setiap minggu kita terus mengevaluasi Bapak Ibu kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam rangka kita ingin memberikan yang terbaik untuk ibadah kita di tempat ini. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita waktu itu kekurangan speaker 3, 2 disumbang, 1 lagi disumbang Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung belikan barangnya ya, dan puji Tuhan sekarang ada monitor untuk singer, untuk song leader, dan juga ada monitor untuk pembicara. Bahkan satu speaker ini bisa kita gunakan kalau ada kedukaan dan sebagainya. Jadi multiguna. Ya sekali lagi terima kasih buat dukungan Bapak Ibu untuk semuanya ini ya. Biarlah tempat ini kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Di tempat ini juga akan ada banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, gereja telah membuka pendaftaran untuk pemuritan. Jadi sistemnya online, nanti pakai Zoom Bapak Ibu. Jadi jangan takut Bapak Ibu, di rumah pun Bapak Ibu ikuti pelajaran tentang pemuritan. Bapak Ibu, pemuritan itu penting, dan pemuritan itu adalah Alkitabiah. Karena Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Bapak Ibu, ini perintah agung dari Tuhan Yesus buat hidup kita. Jadi saya berharap ada Bapak Ibu yang tergerak mau ikut ya. Di rumah bisa Bapak Ibu, jadi di rumah ya, di jalan pun bisa ikutin pemuritan ya. Dengan santai, jadi Bapak Ibu gak usah datang kemari. Dan jangan takut Bapak Ibu, ini gratis gak bayar. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyumbang, puji Tuhan ya. Ya jadi ini yaitu acaranya gratis. Saya merindukan jemaat kita mau belajar untuk dimuridkan. Semakin kita mendalami kebenaran firman Tuhan dan kita lakukan, dan kita menjadi murid, dan juga terlebih kita bisa memuridkan orang lain. Itu kerinduan hati kita semua. Mari kita akan hari ibadah kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu, daftar ya di sekretariat. Ya nanti kita akan mulai rencananya bulan 7 Bapak Ibu ya. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar
menyenangkan hatimu kembali. Dan sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah